simple regresi linear. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang regresi linear berganda. Ya, jadi karena kalau kemarin itu kan misalnya hanya satu faktor ya, jadi hanya misalnya kemarin itu contohnya pengaruh masa kerja terhadap gaji, gitu ya. Nah itu mungkin hanya contoh aja. Pada kenyataannya kan itu sangat jarang ya kondisi seperti itu. Nah, jadi yang biasa umumnya itu adalah ada sekian variabel yang akan berpengaruh ke hal yang lain. Jadi sebagai contoh di sini nanti apakah pengaruh atau promosi atau riset dan dana riset and riset and development itu mempengaruhi penjualan. Ya. Jadi misalnya kita akan apakah biaya periklanan atau marketing itu punya pengaruh di penjualan, itu kita bisa lihat. Jadi seperti ini ya contohnya kalau linear berganda, simple linear itu hanya satu ya. Nah kalau ini misalnya ada dua variabel hasilnya ada dua variabel gitu ya, kelihatan ya. Jadi ini variabel dependennya itu y, ya, independennya ada x1 dan x2 ya. Jadi misalnya biaya marketing dan biaya administrasi itu sejauh mana berpengaruh pada penjualan. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi kita lihat sejauh mana yang kita ingin cari itu adalah misalnya keuntungannya. Ya. Nah itu bagaimana nanti misalnya dari variabel marketing atau variabel administrasi itu berpengaruh. Ya. Jadi ada persamaan seperti ini. Ini mudahnya kalau untuk yang dengan dua variabel independennya. Kalau lebih dari itu ya mungkin kita akan lebih sulit untuk menggambarkannya ya. Jadi ini contohnya untuk semacam 3 dimensi ya. Jadi satu dimensi untuk variabel dependennya dengan dua variabel independen x1 dan x2. Nah, tujuan yang kita harapkan itu adalah jadi kita akan dari scatter diagram ya. Jadi kalau dari data yang sudah kita petakan nanti kita lihat ya. Jadi kita akan lihat sejauh mana errornya ya. Jadi antara asli dengan model yang kita bikin ya. Jadi seperti saya ungkapkan regresi linear ini adalah bikin suatu model ya. Jadi nanti kita akan lihat sejauh mana hasil observasi dengan model yang itu jaraknya seberapa. Nah ini istilahnya square errornya ya, jumlah kuadrat errornya itu ini kan jarak ya. Nah itu seberapa. Nah semakin kecil jarak errornya, maka itu akan berarti semakin bagus. Ya, jadi seperti itu. Nah di situ di modul itu, nah jadi persamaan regresi linear berganda adalah seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini ada variabel terikatnya, kemudian x variabel bebas, ini konstanta, faktor pengalihan, koefisien berduganya. Nah, jadi kalau digambarkan, nah untuk menyelesaikan ini secara manual, kita bisa menggunakan namanya metode kuadrat terkecil atau least square method. Nah ini modulnya misalnya seperti ini. Nah itu akan kita bikin sebagai suatu matriks. Kita bikin matriks seperti ini. Nah ini ada
A, ini B, dan H-nya. Oke. Nah, kemudian di sini ada perhitungannya. Ya, jadi ada contoh ini misalnya dari 10 rumah tangga dipilih secara acak data pengeluaran pembelian barang-barang tahan lama per minggu dan pendapatan per minggu dan jumlah anggota rumah tangga. Jadi apakah pembelian barang-barang tahan lama per minggu itu berhubungan dengan pendapatan per minggu rumah tangga tersebut dan jumlah anggota rumah tangga. Oke, ya, jadi misalnya datanya ini ratusan rupiah yang kita keluarkan, nah, sedangkan ini pendapatannya per minggu dan ini jumlah orangnya. Nah, jadi apakah ada pengaruh nggak pengeluaran rumah tangga dibandingkan dengan pendapatan? Ya, jadi pendapatan per minggu dan jumlah anggota keluarga itu akan berpengaruh pada pengeluaran keluarga tersebut. Ya, kita olah datanya seperti ini. Ya. Ya, jadi seperti ini kita olah, kita hitung Y-nya, ya, kemudian sigma X1-nya, kemudian juga sigma X2-nya. Oke, nah kita hitung semuanya, nah kemudian kita bikin matriksnya, ya. Kemudian ini inverse matriks dari A, sudah dikalikan dengan H. Ya. Ya, jadi kemudian kita akan dapatkan ini ya. Jadi ini adalah ya, model regresi linear berganda dari hasil perhitungan kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi konstantannya seperti ini. Ya, kemudian ini variabel koefisien untuk X1 maupun ini untuk X2. Ya, jadi dengan rumus ini kita akan memprediksi bisa menggambarkan prediksi ya. Jadi untuk pendapatan dan jumlah keluarga, maka kita akan bisa memprediksi kira-kira pengeluarannya seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi ini teorinya. Ya, jadi kalau Anda secara manual, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini saya lupa kemarin yang regresi juga saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara perhitungan manualnya. Ya, jadi itu adalah contoh kalau kita contoh masalah, ya, kemudian bagaimana itu menghitungnya secara manual. Oke, nah, kemudian sekarang kalau ya bagaimana kalau kita ngerjakannya menggunakan machine learning, ya, menggunakan Python. Hah? Mungkin ada yang ya, jadi kita lihat ya pakai persamaan yang sama. Ya. Kemudian contoh yang kita lihat di sini adalah contoh kasus ya untuk suatu data perusahaan ya di mana dia ada data berisi variabel dependennya itu profit, nah kemudian ada variabel research and development, kemudian ada biaya administrasi, kemudian ada biaya marketing dan wilayah perusahaan. Jadi kita punya data untuk promosi untuk ada 50 perusahaan, ya. Kita punya 50 perusahaan itu ada datanya yaitu profitnya, kemudian biaya riset development, biaya administrasi, biaya marketing dan wilayah perusahaan. Misalnya jadi contohnya seperti ini.
biaya riset and development, administrasi, marketing, wilayah, dan profit. Ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat dari biaya-biaya ini apakah ini akan berpengaruh di profit ya. Komponen ini ada pengaruh nggak di profit. Kemudian kalau ada dari komponen ini mana yang paling mempengaruhi untuk di profit. Nah, karena ini wilayah ini sifatnya itu adalah kategori, maka harus dinumerikan supaya kelihatan jaraknya. Ya. Karena kalau tidak dibikin variabel ini, maka kita tidak bisa bikin kita tidak bisa menghitung jaraknya. Nah, ini kurang lebih persamaan linear regresinya ya. Ada profit A0 A1 ini marketing administrasi wilayah. Nah, oke. Itu adalah, nah sekarang mungkin saya pindah ke coding di kagelnya. Ya, mungkin tadi lupa kagelnya. Ya, jadi mungkin saya maaf tadi jam 1 itu karena ada rapat, ya, jadi mungkin Anda juga sudah tahu, ya, jadi kelas ini itu ikut kelas yang namanya Permata Sakti ya, jadi program pertukaran mahasiswa antar di tanah air menggunakan teknologi informasi, gitu ya. Jadi ini di kelas ini nanti mungkin bisa ada yang dari Bina Insani ya, yang dari STIMIK IKMI Cirebon, ada juga yang dari Universitas Bina Insani Bekasi. Jadi mungkin kita nanti perlu ada perkenalan gitu ya, mungkin bisa gimana. Jadi kelas ini sebenarnya mungkin bisa interaksi gitu ya. Oke, nah, saya lanjutkan. Saya buka. Oke, ya, jadi saya lihat perlihatkan di kagelnya ya, linear regression itu. Nah, jadi data yang kita gunakan itu adalah startup 50 startup ya, CSV. Nah, itu ada, kalau kita lihat ada 50, ini kita bisa lihat datanya ya. Ada 50 data. Nah, kemudian di sini ada 5 kolom ya. Jadi biaya untuk research and development, biaya administrasi, marketing, yang ada di wilayah mana, ini profitnya berapa ya. Ini ada 50. Oke, nah itu datanya kita lihat dulu yang sederhana dulu ya. Jadi kalau yang ini itu sudah ada backward propagation ya. Nah, kita lihat dulu yang sederhana dulu. Ya. Ya, kemudian kita lihat ini. Ya. Head-nya ini data frame 5 teratas yang mulai dari 0 sampai 4. Nah, kemudian kita lihat X-nya ya. Variabel untuk X-nya itu apa saja yang kita akan pakai. Ya, ada array ya. Nah, ini karena di tahap yang pertama ini kita tidak pakai dummy, jadi kita hanya menggunakan research and development, administrasi, dan marketing spend ya. Jadi X-nya ini, nah, kemudian Y-nya adalah profitnya ya. Nah, kita lihat seperti ini. Dari 50 data. Nah, kita lihat korelasi antara untuk masing-masing ini ya. Jadi untuk komponen ini dan profitnya itu kulihat sejauh mana pengaruhnya.
gitu ya, korelasi ada hubungan enggak. Nah, ini kita lihat profit ya dengan spend itu seperti apa. Kalau visualisasinya ya. Nah, kemudian kita bikin split ya. Jadi seperti saya ungkapkan, ini adalah klasifikasi. Jadi ada data test, ada data training, ada data test. Nah, di sini kita pakai data tesnya itu 2% dari 20% dari 50, dan 80%-nya digunakan data training. Ya, ini kemudian kita gunakan scalar model untuk linear regresinya. Nah, kemudian kita lihat. Ya, ini kita sudah. Ya, kita lihat. Ya, ini untuk data. Dari model yang sudah buat, kita lihat untuk data tesnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah ya, kalau pakai Python kita akan sangat mudah. Jadi akan kita lihat ini adalah konstantanya, kemudian ini variabelnya untuk itu ya, variabel research and development. Nah, ini ya. Jadi ini adalah persamaan linear regresi ya untuk memperhitungkan profitnya. Jadi ini berdasarkan XY-nya apa research and development, biaya yang dikeluarkan untuk research and development. Kemudian di sini ada biaya administrasi, kemudian ini biaya marketingnya, ya, di kurang lebih ini. Nah, ini ya, oke. Nah, ini adalah cara errornya. Jadi seberapa itu. Ya, jadi ini adalah kalau hanya menggunakan apa 3 atribut, maka kurang lebih ini adalah persamaan yang bisa kita gunakan untuk memprediksi profitnya. Ya, jadi mungkin nanti ada ya, ini saya sendiri tidak hafal ya, jadi mungkin ada yang dari IKMI Cirebon, ada yang dari Bina Insani, mungkin nanti bisa saling menyapa gitu ya. Jadi program Permata Sakti ini harapannya kemarin dapat informasi bahwa harus banyak ada interaksi ya dari mahasiswa Unisbank dengan perguruan tinggi yang lain. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba yang di sini. Ya, jadi apa? Jadi di sini kita sudah menggunakan apa training yang sama sebenarnya kurang lebih seperti tadi, pakai data startup, ya, kemudian dilakukan ini apa pemisahan data tes dan data training, ya, nah, kemudian dilakukan regresi. Nah, kemudian di sini kita apa ya memilih kita melakukan istilahnya metode backward propagation ya. Jadi kita akan memilih satu persatu apa dari data tadi, riset development, biaya administrasi, biaya marketing, kemudian wilayah itu mana yang paling berpengaruh di untuk profitnya ya. Faktor pengalihnya itu mana yang paling berpengaruh. Oke. Nah, kemudian ini kalau ini bisa langsung, kita akan bisa lihat tidak perlu pakai apa
ini kita secara satu persatu ya, jadi diuji satu persatu persamaannya, ya mana yang variabel mana yang paling berpengaruh di apa, paling berpengaruh di apa profitnya. Ya, jadi mulai kita lihat di sini, ini nolnya itu adalah variabel y-nya, ini x-nya ya. Jadi dia ternyata mungkin kurang, jadi ini dilihat lagi mana yang berpengaruh. Ya, sehingga kita nanti akan ketemu, oh dibandingkan, oh ternyata kita pakai yang variabel x yang 3 ya. Ya, jadi kita lihat. Ya. Nah, jadi kita nanti dari hasil analisa ini kita dapatkan hasil bahwa multiple dari ini analisa ini ya, hasil ini kita akan dapatkan fungsi multiple regresinya itu kurang lebih seperti ini ya. Karena jadi ini faktor yang paling besar dalam apa, mempengaruhi profit itu adalah biaya riset dibandingkan fungsi X yang lain. Ya, nah, kita lihat dari sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi mungkin silakan. Ini memang maaf ya, kita mungkin terlalu cepat ya. Cuma mungkin silakan semua materi sudah saya sampaikan karena mungkin waktu kita juga terbatas ya. Kalau di kelas itu kita mungkin punya waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau di sini ya mungkin ada bulan pulsa segala macam. Ya, itu penjelasannya. Nah, mungkin untuk tugas Anda, silakan nanti Anda coba. Ini nanti saya rekam, ya. Jadi ini saya rekam, nanti saya unggah di YouTube, ya. Nanti silakan Anda, saya nanti masukkan itu ya rekamannya di YouTube. Ya. Jadi saya tidak langsung ke YouTube, ini saya rekam aja, nanti apa? Mudah-mudahan nanti saya akan ya, saya rekam di YouTube. Jadi nanti hasil kuliah ini pertemuan ini kalau sudah selesai nanti saya unggah di YouTube, nanti linknya ada di e-learning seperti itu. Nanti mungkin juga ada forum, ya, jadi silakan nanti ada ya. Nanti saya kasih, ya nanti saya kasih. Ya, nanti ini kalau sudah selesai nanti saya kasih. Saya itu nggak tahu channelnya gitu ya, pokoknya saya unggah selesai gitu ya. Gitu nanti saya linkkan aja gitu ya. Oke. Ya, Pak. Sebentar ya. Nah, tugas Anda nanti coba ini ya. Jadi tugas Anda nanti coba Anda bikin ini ya. Ketika sudah estate, Anda bikin aja apa? Ya, jadi itu studi kasusnya di situ Anda bikin aja ya. Bikin apa ya? Paper setengah halaman aja ya. Anda ceritakan gitu itu sebenarnya masalah ini apa, terus kesimpulannya apa ya. Jadi deskripsi masalah dan kesimpulannya apa ya. Ya, jadi ini bisa saya lihat sebentar.
Ya. Jadi ini adalah kasus real estate. Ya, prediksi ini ada sekian komponen, ya. Ada sekian komponen. Ini ada rumah real estate di India, ada sekian komponen dari real estate itu. Nah, kemudian Anda coba model linear modeling untuk memperhitungkan apa sih faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga rumah. Oke, jadi nanti silakan Anda tugas Anda itu, kalau saya pengennya Anda bikin ya, bikin paper Anda itu nanti diunggah di blog Anda ya, atau unggah di akademia itu ya. Boleh kelompok ya, boleh kelompok maksimal ya, maks 3 orang ya. Ya, papernya cukup satu muka aja maksimal ya, paper maks 1 halaman ya, nggak usah banyak-banyak saya stres bacanya ya. Jadi tinggal Anda kayak seperti tadi penjelasan di modul tadi ya, ini nggak usah cerita skrip programnya ya. Jadi ini ya Anda ceritakan, Anda coba pahami itu masalahnya apa, nah kemudian kira-kira kesimpulannya apa, itu aja. Oke, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau ini mungkin ada yang dari IKMI Cirebon mau kenalan dengan yang dari Unisbank, ya mungkin ini bisa, silakan, atau dari Bina Insani, silakan. Nah, kalau saya di ruangan saya soalnya kelihatan gelap gitu ya. Oke, mungkin ada ya. Ini saya sebenarnya agak bingung juga gitu ya, karena yang ada yang dari IKMI Cirebon ya, itu kalau nggak salah itu semester 3 gitu ya. Bina Insani semester 5 dan kami dari Unisbank itu semester 7 ya. Jadi sebenarnya saya juga agak was-was ya, apakah yang dari IKMI Cirebon itu ya ada yang semester 3 kira-kira bisa mengikuti apa tidak. Mungkin ada yang dari IKMI Cirebon, mungkin ada yang ingin memberi komentar, atau yang dari Bina Insani. Nggak ada. Oke. Baiklah, ya mudah-mudahan ya di e-learningnya sudah ada forum, jadi silakan kalau Anda ada pertanyaan bisa tinggal di situ ya. Nanti saya rekam dan nanti saya unggah di YouTube itu ya. Mungkin untuk kalau ada apa-apa, saya rasa cukup sekian. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.